memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Firman Tuhan, adik-adik, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita satukan hati kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami duduk baik, dengar-dengaran akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku
untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Cerita kita minggu lalu adalah belajar tentang Nabi Elia di Sungai Kerit. Adik-adik, Sungai Kerit sudah menjadi kering, sehingga Nabi Elia tidak bisa berlama-lama tinggal di sana. Dan Allah memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Di Sarfat adalah salah satu kota di Sidon. Sarfat banyak orang-orang yang bukan menyembah Tuhan. Mereka tidak memuji Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Dan ketika itu Elia bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Dia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Saat bertemu dengan janda itu, Elia meminta air dan makanan karena Elia merasa lapar dan haus. Dan janda itu hidup dalam keterbatasan. Dia tidak punya banyak persediaan bahan makanan, adik-adik. Dan bahkan minyak dan tepung tidak ada padanya, hanya sedikit saja. Adik-adik, Elia memberitahukan kepada janda itu bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan mereka. Dan janda itu pulang ke rumah, dia membuat sepotong roti yang bundar untuk Elia dan kemudian diberikannya kepada Elia. Nah, adik-adik, iman janda tersebut tidak sia-sia. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Mereka dapat memenuhi kebutuhannya sampai musim hujan datang kembali. Siapa yang melakukan itu semua bagi janda ini? Tuhan yang memberikan, mencukupkan, dan memberikan satu keajaiban. Tuhanlah yang menyediakan seluruh kebutuhan janda ini untuk memperoleh makanan. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa kadang-kadang kesukaran, kadang-kadang penderitaan, kesulitan dalam kehidupan adik-adik gak bisa kita hadapi sendiri. Kita hanya bergantung, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong. Saat Elia dalam keadaan lapar dan haus, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia bertemu dengan seorang janda dan dia tidak lagi merasa kelaparan. Adik-adik, satu hal yang menjadi tanda keajaiban Tuhan adalah ketika Tuhan memberikan kasih-Nya kepada umat-Nya. Keajaiban Allah dapat kita alami ketika kita percaya kepada Tuhan dan melakukan segala yang diperintahkan-Nya dengan taat dan penuh kasih. Seorang janda di Sarfat menunjukkan ketaatannya dan kasih-Nya kepada Elia. Dia mendengar ketika Elia mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati kehidupannya, dan dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia untuk membuat makanan baginya.
Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga mau kita menjadi anak yang taat, anak yang sungguh mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, sehingga hidup kita mengalami kasih kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus itu begitu baik, sehingga adik-adik tidak perlu khawatir. Kalau hari ini keadaan hidup semakin sulit, banyak pengangguran di mana-mana karena COVID-19 ini, orang sulit mencari makan, mencari tempat tinggal. Bahkan masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini dalam kelaparan dan kehausan. Nah adik-adik, bagaimana kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberkati kehidupan kita dengan memberkati orang tua dalam pekerjaannya. Adik-adik jangan pernah lupa untuk selalu berdoa bagi orang tua, supaya orang tua bisa bekerja dengan baik dan boleh mencukupkan seluruh kebutuhan adik-adik. Tuhan Yesus begitu baik sehingga adik-adik tidak perlu khawatir dan cemas. Hari ini Tuhan Yesus akan selalu menjaga hidup adik-adik, bukan cuma hari ini, hari yang lalu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga, memelihara, mencukupkan, dan terus menolong kehidupan adik-adik. Adik-adik, ketika kita ketakutan, ketika kita dalam keadaan yang merasa sendiri, kesepian, kita gak ada teman, kita dimusuhi, jangan pernah merasa khawatir. Selalu ada Tuhan Yesus yang menolong. Adik-adik, melalui kisah cerita firman Tuhan Nabi Elia dan janda di Sarfat, kita belajar bahwa Tuhan Yesus begitu baik, yang akan memberkati kehidupan adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu, dan kita semua. Biarlah kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita angkat pujian sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi bersama-sama buat Tuhan Yesus. berdoa kepada Tuhan. Jangan main-main ya berdoanya ya. Semua berdoa yang baik di hadapan Tuhan. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh bawa firman Tuhan dalam hidup kami.
Kami boleh mengasihi orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak adik kami, teman-teman kami, karena kami tahu Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Itu nyata ketika kami boleh sehat, kami boleh diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bermain, kami juga diberi kesehatan untuk belajar. Tuhan memberkati kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami percaya Engkau juga akan menyertai kehidupan kami selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, agar supaya kami boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.